Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami. Tema yang kami ambil yaitu penerapan sikap demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita simak bagian pendahuluan. Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang telah ditetapkan di Indonesia. Konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup masyarakat Indonesia, yaitu Pancasila. Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dahulu sampai sekarang. Oleh karena itu, proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam hal ini, berarti bahwa pembentukan karakter bangsa diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang bersikap demokratis. Tahukah teman-teman tentang masyarakat demokrasi? Mari kita cermati penjelasan berikut. Yang pertama, masyarakat demokratis. Kehidupan bernegara di Indonesia menerapkan sistem demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Dengan demokrasi tersebut, kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dilakukan dengan penerapan prinsip demokrasi yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang menjunjung sendi-sendi demokrasi dalam kehidupannya. Masyarakat demokratis baru dapat terwujud apabila masyarakatnya berpendidikan, cerdas, memiliki tingkat penghidupan yang cukup atau layak, dan memiliki keinginan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat demokratis dapat diidentifikasi dari berbagai aspek dan seni kehidupan seperti aspek intelektual, emosional, sosial, dan politik. Secara intelektual, suatu masyarakat dikatakan demokratis apabila dalam kehidupan menempatkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, berpikir kritis dan sistematis. Yang kedua, berwawasan luas. Yang ketiga, pemikirannya cerdas, terutama secara intelektual. Yang keempat, luas dalam berpikir. Yang kelima, pandai mengambil keputusan yang bijak. Yang keenam, efektif dalam berbicara dan bertindak. Kemudian, secara emosional, masyarakat demokratis antara lain memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, tidak mudah tersinggung. Yang kedua, bersikap arif, bijaksana, serta bertanggung jawab. Yang ketiga, pandai mengendalikan dan menempatkan diri. Yang keempat, tahan terhadap kritik. Yang kelima, ulet dan tangguh dalam perjuangan hidupnya. Secara sosial, yang pertama, bersikap toleran terhadap orang lain. Yang kedua, peka kepada orang lain. Yang ketiga, tidak suka memotong pembicaraan orang lain. Yang keempat, menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, tidak suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Yang keenam, dapat menerima perbedaan atau keanekaragaman. Yang ketujuh, mau berpartisipasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara politis, masyarakat demokratis antara lain memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kedua, menaati hukum yang berlaku. Yang ketiga, peduli pada kehidupan politik bangsa dan negara. Yang keempat, mau berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima,
senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kedua, perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi. Berdasarkan nilai-nilai demokrasi, perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut. A. Menghargai orang lain yang berbeda pendapat dan tidak memusuhinya. B. Menerima dan melaksanakan keputusan yang telah disepakati. C. Memberi pendapat, kritik, ide, masukan bagi tegaknya demokrasi. D. Bertanggung jawab atas apa yang dikemukakan dan dilakukan secara bebas. E. Menangani tindak kriminal sesuai dengan jalur hukum, bukan dengan main hakim sendiri. F. Berusaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau masalah secara damai, bukan dengan kekerasan. G. Menerima kekalahan secara dewasa apabila telah diputuskan secara demokratis. Yang ketiga, penerapan perilaku demokratis dalam kehidupan di berbagai lingkungan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. 1. Dapat berbagi peran dalam keluarga. Yang kedua, menghargai pendapat orang tua dan saudara. 3. Memecahkan masalah keluarga dengan musyawarah. Keempat, bersedia untuk menerima kehadiran saudara-saudaranya sendiri. Bagian B, lingkungan sekolah. 1. Menaati peraturan atau tata tertib di sekolah. 2. Mengutamakan musyawarah, membuat kesepakatan untuk menyelesaikan masalah. Bagian C, lingkungan masyarakat. 1. Menaati peraturan dan hukum yang berlaku. 2. Ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. 3. Menghormati pendapat orang lain yang berbeda dengannya. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan. Yang kelima, bersedia hidup dengan semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Bagian D, lingkungan bernegara. 1. Ikut dalam pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Yang kedua, memberikan masukan atas pembuatan kebijakan publik. Yang ketiga, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang keempat, ikut dalam kegiatan organisasi politik seperti menjadi anggota partai politik. Adapun jika demokrasi kurang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan mengakibatkan beberapa hal berikut. A. Saat dilaksanakannya pemilu, banyak warga negara yang memilih untuk golput atau tidak ikut serta dalam menyalurkan hak memilih. B. Warga negara tidak lagi memperhatikan negaranya. C. Meningkatnya pelanggaran hukum. D. Terjadi kerusuhan. E. Pembangunan nasional tersendat. Berikut perilaku sesuai budaya demokrasi yang perlu dikembangkan dalam kehidupan. A. Menjunjung tinggi persamaan. B. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. C. Memudayakan sikap yang bijak dan adil. D. Membijaksanakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. E. Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, sekian dan terima kasih.